Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas tentang au pair ke Austria ya. Mungkin kalian kenal dari video aku banyak tentang au pair ke Jerman, tapi pada video kali ini itu bakalan spesial banget karena aku bakalan jelasin gimana sih step by step untuk ke Austria sebagai seorang au pair dari segi dokumen persyaratan dan langkah-langkah yang harus kalian lakukan sampai dengan terbang ke Austria itu sendiri. So, teman-teman, jadi disclaimer dulu, aku mantan au pair 1 tahun yang lalu ya, jadi mantan au pair Jerman. Nah, tapi sebelum aku ke Jerman itu, aku sempat dulunya ketolak visa au pair Jerman tuh sekali. Nah, karena pengalaman pernah, ketolak visa au pair sekali dan aku kayak punya plan B saat itu, untuk ke Austria sebagai seorang au pair, gitu ya. Jadi singkat cerita, aku udah persiapin beberapa bekal untuk, ya kayak dokumen apa aja yang aku harus butuhkan saat itu, kayak gitu. Dari host family-nya juga aku pernah dapat juga. Tapi karena aku memang dari dulunya pengennya ke Jerman, aku nggak nyerah di penolakan termin pertama itu. Jadi di samping mengurus untuk, ke Austria ya kan, aku ngurus termin pengajuan yang kedua kalinya dan puji Tuhannya itu pada saat itu lolos untuk yang percobaan keduanya untuk au pair ke Jerman. Nah dari saat itu aku nggak lanjutin lagi au pair ke Austrianya atau perjuangan ke Austrianya. Tapi pada video kali ini siapa tahu dari teman-teman yang pengen banget untuk basically-nya pengen ke Austria. Nah, mungkin aku masih bisa untuk bantu, sedikit atau kasih kalian gambaran umum kira-kira gimana sih cara ke Austria atau langkah apa aja yang harus kalian lakukan untuk ke Austria itu sendiri, kayak dari dokumen dan lain sebagainya. Dan yang pastinya adalah yang paling penting adalah caranya mandiri, jadi tanpa agen ya teman-teman. Oke. So, di sini aku udah rangkum semuanya di laptopku, mulai dari beberapa langkah yang aku, pisahkan ya. Jadi video ini nanti bakalan panjang karena seperti biasa aku kalau ngejelasin itu pasti bakalan sedetail itu ya teman-teman. Jadi aku nggak ada yang pengen aku, sisakan ya. So, jadi di sini aku udah bagi dia ke beberapa langkah. Jadi intinya langkah pertama itu kalian harus identifikasi dulu diri kalian. Apakah kalian memenuhi persyaratan untuk ke Austria sebagai seorang au pair? Ya, yang pastinya adalah persyaratan dasar atau persyaratan wajib yaitu dari segi umur ya. Untuk ke Austria itu pastikan umur kalian itu antara umur 18 sampai dengan 27. Kalau kalian udah 28 sayangnya udah nggak bisa ya untuk ke Austria. Terus yang pastinya kalian udah harus punya paspor, ya, yang paspor masih berlaku pastinya, dan juga untuk kemampuan bahasa. Nah, di Austria itu sendiri mereka masih menggunakan bahasa Jerman. Jadi bukan masih, tapi memang itu merupakan bahasa ibunya ya untuk di Austria, sama kayak di Jerman. Nah, oleh sebab itu ya pastinya kalian juga dibutuhin nih skill bahasa Jermannya, minimal level A1. Nah, untuk teman-teman, kalian harus wajib persiapkan ini dulu ya, gitu. Jadi nanti sebelum kalian mencari host family kalian atau guest family kalian yang di Austria, kalian pastinya harus harus sudah punya bekal dulu nih, minimal level A1 bahasa Jerman, seperti itu. Nah, setelah kalian udah punya bekal, atau udah bisa nih berbicara secara basic bahasa Jermannya kalian, setelah itu wajib ikut ujian sertifikasi atau ujian sertifikat bahasa Jerman kayak gitu maksudnya ya. Jadi kalian nanti bakalan ujian sertifikat, terus nanti bakalan punya sertifikat A1. Nah, nanti sertifikat A1 ini juga berperan penting ya dari proses lamar untuk kasih dokumen lamaran ke host family gitu. Terus juga untuk kedutaan nantinya dan itu mutlak. Jadi syarat dasar ya, sebelum kalian mulai mencari host family itu kalian udah wajib punya beberapa dokumen ini. Seperti itu teman-teman. Good. Nah setelah itu kalian masuklah ke proses pencarian host family. Nah, aku ada beberapa website yang aku bisa rekomendasikan. Yang pertama itu adalah aupair.com dan juga aupairworld. Nah, di samping itu kalian juga bisa pakai sosial media seperti Facebook. Nah, di Facebook itu nanti kalian bakalan atau kalian bisa masuk ke beberapa grup ya, grup-grup Facebook contohnya Au Pair in Austria, Au Pair in Österreich, atau Au Pair lain sebagai macamnya. Nanti untuk linknya aku bakalan kasih di deskripsi video dan di situ nanti kalian bisa join ke grup tersebut karena hampir setiap harinya ada beberapa host family yang mereka mencari au pair-nya. Jadi kayak mereka posting di grup, nanti kalian bisa kayak kirim message gitu ke
calon host family-nya, kayak gitu. Atau kalian juga bisa posting tentang diri kalian sendiri, dan nanti si host family-nya yang melden ke kamu atau message ke kamu balik, seperti itu. Nah, andai kata kamu sekarang udah punya semua itu, dokumen sekarang, proses apply visanya sekarang ya. Nah, teman-teman, kalau antara kamu dan host family-nya itu udah deal, ya, udah deal nih, misalkan kalian udah selesai interview dan host family-nya merasa, "Oh, kamu ini cocok menjadi au pair aku," dan kamu juga cocok, "Oh, dia cocok jadi host family aku." Nah, nanti si host family bakalan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu membuatkan kamu Vertrag. Nah, Vertrag itu apa? Vertrag itu adalah kontrak au pair. Ya, jadi Vertrag itu berasal dari bahasa Jerman. Nah, nanti di Vertrag tersebut kamu bakalan tahu nih kira-kira kamu dapat uang sakunya berapa gitu. Terus anak host family kamu yang kamu harus asuh itu nanti berapa, atau pokoknya semua detail tentang program au pair kamu nanti bakalan ditulis di Vertrag tersebut. Seperti itu. Nah, nanti setelah Vertrag tersebut udah selesai dibuat, nanti si host family-nya bakalan kirim ke kamu untuk ditandatanganin. Nah, setelah kamu tanda tangan, ya, itu entah kamu nanti dikirim secara PDF-nya kah atau original, yang pastinya kamu disuruh tanda tangan. Jadi setelah itu nanti bakalan kembali lagi ke, host family. Jadi kamu kirim lagi Vertrag yang kamu udah tanda tangani tadi dari mereka, kirim lagi, scan lagi ke host family. Nah, nanti setelah itu host family punya tugas lagi nih. Tugas kedua dari host family itu apa? Tugasnya itu adalah mendaftarkan diri kamu ke AMS, seperti itu ya. Jadi AMS itu apa sih? AMS itu dia semacam, kantor ketenagakerjaan yang ada di Austria. Nah, nanti si host family ini bakalan ngasih beberapa dokumen-dokumen yang si AMS ini perlukan untuk pengajuan. Nanti kamu bakalan diminta nih pastinya dari host family kayak scanan paspor, terus sertifikat bahasa Jerman kamu, gitu ya. Dan juga tadi dengan si Arbeitsvertrag atau Vertrag au pair yang udah ditandatangani oleh kedua pihak antara au pair dan host family-nya. Seperti itu. Nanti ketiga atau beberapa dokumen tersebut bakalan host family kirim ke pihak AMS yang ada di Austria, seperti itu. Nah, inilah proses birokrasi yang, dimulai pada awalnya. Jadi si host family bakalan kirim dulu ke pihak AMS, nanti pihak AMS untuk kayak semacam memeriksa apakah kamu layak untuk au pair ke Austria, gitu. Tujuannya apa sih, Kak? Kenapa harus ke AMS dulu? Kenapa nggak langsung aja ke Botschaft, atau kenapa nggak langsung aja ke kedutaan Austria yang ada di Jakarta? Sama kayak ke Jerman, harusnya yang kedutaan Jerman yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena teman-teman, tugas dari AMS itu mereka memeriksa apakah kamu itu bukan disalahgunakan sampai di Austria. Mereka mau kayak meyakinkan bahwa kamu benar-benar nanti datang ke Austrianya itu untuk au pair. Jadi kamu bukan bekerja sebagai nanny full time atau kamu dipekerjakan sebagai pekerja murah untuk pekerjaan rumah tangga, bukan ya. Jadi itu tujuan dari si AMS ini, gitu. Nah, gimana cara mereka meriksanya ya? Mereka periksanya dari kelengkapan dokumen yang kamu punya dan juga dari Vertrag yang dibuat oleh si host family. Nanti mereka bakal lihat, oh, apakah, mmm kayak kontrak kerjanya itu sudah sesuai dengan standarnya. Kayak misalkan tadi dari jam kerjanya, kamu sebagai au pair tuh jam kerjanya berapa, hak cutinya, Taschengeld atau uang saku yang kamu dapatkan apakah udah sesuai dengan standar Austria, seperti itu ya. Nah, setelah itu ya kalau mereka udah approve, mereka bakalan kasih kan yang namanya Anzeigebestätigung. Itu berisi tentang surat konfirmasi yang berisi bahwa kamu itu telah berhasil didaftarkan di Austria gitu, atau nama kamu itu udah didaftarkan di pihak mereka, di pihak kantor ketenagakerjaan di sana gitu. Jadi mereka nanti bakalan keluarin surat AMS Anzeigebestätigung tersebut, dan nanti bakalan dikirimkan ke host family kamu yang ada di Austria. Nah, pentingnya atau ini yang harus wajib kalian tahu juga ya, si AMS Bestätigung ini itu dia berlakunya itu 6 bulan gitu. Maksudnya apa? Misalkan kayak gini, kamu punya kontrak dengan host family kamu di Austria itu selama 12 bulan atau setahun. Tapi nanti itu si pihak AMS ini bakalan kasih kayak surat izinnya itu, izin ketenagakerjaannya itu atau Erlaubnisnya selama 6 bulan doang, gitu. Tapi kalau Verta kamu 12 bulan gimana dong? Nah, nanti setelah kamu di Austria, kamu bakalan disuruh untuk yang namanya kayak ya verlängern gitu ya, atau memperpanjang,
izin tinggal tersebut gitu. Tapi ini bukan visa atau bukan resident permit ya teman-teman. Jadi beda si AMS Anzeigebestätigung ini. Jadi dia benar-benar cuman surat, yang menyatakan bahwa kamu itu ya boleh gitu loh, atau kamu udah lulus dari pengawasan mereka dari pihak tenaga kerjaan yang ada di Austria tersebut, seperti jadi dia beda lagi dengan visa yang kamu bakalan urus di Jakarta nanti, seperti itu ya. Oke, misalkan, dokumen kamu atau MS Anzeigebestätigung tersebut udah diterima kembali oleh si host family bakalan mengirimkan dokumen tersebut ke kamu ya, entah itu via pos atau via PDF gitu ya, tapi lebih bagusnya kamu minta secara originalnya aja dikirim ke Indonesia ya, kayak gitu. Itu lebih bagusnya, tapi memang ada opsi lain juga gitu ya, tapi aku pribadi prepare-nya dikirim aja, originalnya ke Indonesia gitu, karena kan udah selesai gitu loh, mmm, masalahnya di sana gitu atau proses di sananya gitu ya. Jadi tadi Vertrag udah ada, terus Anzeigebestätigung AMS-nya udah ada, itu kamu dapat dari host family. Nah, langkah ke berikutnya adalah kamu mengajukan termin untuk, pengajuan visa D ke kedutaan Austria yang ada di Jakarta. Nah, untuk ngajuin terminnya itu gimana? Yaitu kirim aja email ke sini ya, ini email mereka yang ada di Jakarta tersebut, kedutaan Austria yang ada di Jakarta. Nanti di email tersebut ya kamu kirim, semua dokumen kelengkapan dokumen tersebut kayak tadi, kayak misalkan, AMS Anzeigebestätigung, Vertrag au pair kamu, dan beberapa dokumen-dokumen lainnya gitu ya. Nanti aku bakalan bahas dokumen lainnya itu apa aja ya. Pokoknya intinya kamu, kirimkan dokumen tersebut, nah nanti si pihak kedutaan di Austria bakalan periksa dan kamu harus nunggu lagi sekitaran kurang lebih paling cepat ya seminggu, 2 mingguan gitu ya, itu paling cepat gitu. Nanti mereka bakalan kasih kamu email atau mereka bakalan hubungin kamu untuk datang di termin pertama atau janji temu pertama. Nah, sekarang sebelum aku masuk ke janji temu pertama itu, aku wajib kasih tahu kalian dulu kelengkapan dokumen yang kalian harus lengkapin di Indonesia itu apa aja. So, jadi di sini aku udah ekstra rangkumin buat kalian ya. Nah, yang pastinya syarat-syarat dasar tadi ya, ada paspor aktif, terus ada sertifikat bahasa Jerman minimal A1, terus pastinya juga kalian usianya udah ini ya, udah memenuhi syarat, terus belum menikah pastinya. Terus ya, ada juga dokumen-dokumen identitas seperti SKCK ya. SKCK pasti kalian udah nggak asing lagi dengan SKCK, itu biasanya kalian urus di Maldes Polri ya, kayak gitu. Terus ada SKCK dan juga, akta kelahiran kalian, gitu ya. So, jadi untuk kedua dokumen identitas ini, SKCK sama SKCK sama si akta, itu wajib kalian terjemahin ke dalam bahasa Jerman dan nantinya bakalan apostille. Kalian apostille juga ya. Jadi alurnya gini, kalian nggak perlu, terjemahin dulu baru apostille, nggak perlu. Maksudnya kayak gini, kalian bisa menjalankan 2 proses ini itu di waktu yang bersamaan, kayak gitu ya. Jadi sembari kalian, ngurus SKCK, kalian udah bisa juga ngurus kayak translate-nya seperti itu. Jadi translate-nya juga ke penerjemah tersumpah, seperti itu teman-teman. Misalkan kayak contohnya ya Tayasmen yang ada di Indonesia gitu ya. Itu penerjemah yang aku kenal baik, bukan kenal baik, memang aku udah sering langganan juga, kayak Tayasmen, kayak gitu. So, dan yang berikut itu pastinya adalah, ini tadi ya Vertrag au pair tadi yang udah ditandatangani gitu. Setelah itu kalian juga butuh rekening koran. Ya bener banget, ini penting juga rekening koran per 3 bulan terakhir gitu. Jadi si pihak kedutaan tuh pengen ngelihat aja gitu loh bukti finansial kamu sebenarnya. Untuk angka yang ada di rekening koran tersebut emang nggak dijelasin spesifik, cuman ada bagusnya itu kalian, taruh atau ya taruhlah di rekening kalian itu setidaknya 10 juta, 15 juta seperti itu. Tapi jangan sampai uangnya itu kayak mendadak gitu loh masuknya. Itu buat jaga-jaga aja sebenarnya ya, kayak gitu. Jadi intinya kalian taruhlah 10 juta, 15 juta sebagai ya kayak saldo yang ada di rekening koran tersebut, gitu. Dan masuknya tips dari aku, masukin duitnya kalau memang kalian nggak punya tabungan sebanyak itu, pastikan kalian udah masukinnya itu ya jauh-jauh hari gitu loh, ya. Jadi jauh-jauh hari, entah kalian pinjam uang orang tua kah, uang di bank kah, pinjol kah,
Tapi nggak saranin ya kalau pinjol, kayak gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi untuk yang bagian rekening koran. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke termin pertama. Andai kata kalian udah dapat nih sesi janji temu pertama dari pihak kedutaan. Nah, di sini kalian bakalan datang dengan kelengkapan dokumen tersebut tadi. Oh iya, kalian juga butuh yang namanya, antrak. Jadi antrak tersebut nanti kalian isi kira-kira kayak, identitas kalian, kayak gitu. Tujuan mau ke Australianya apa ya, pastinya au pair itu bakalan kalian isi. Jadi antrak ya, jadi antrak untuk pengajuan visa au pair. Nama kategori untuk form antrak aufenthaltitelnya itu nanti adalah Aufenthalt Bewilligung Sonderfälle und selbstständiger Erwerbstätigkeit, seperti itu. Nah, nanti si form ini tuh kalian unduh dari portal pemerintah Austria atau halaman kedutaan konsulat ya, yang menangani resident permit. Jadi nanti di formnya itu biasanya tuh isinya kayak nama lengkap kalian, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, data paspor, alamat di Indonesia, alamat host family di Austrianya, email atau nomor telepon, tujuan tinggal, ya, terus tanda tangan kalian, kayak gitu. Ya, jadi jangan lupa tadi, itu dia untuk si form Antragaufenthaltitelnya, ya. Ya, seperti itu aja sih. Terus jangan lupa juga untuk, asuransi kesehatan ya. Asuransi kesehatan ini penting juga untuk kalian bawa nantinya pada saat termin pertama yang ada di Indonesianya nanti. Jadi asuransi kesehatan itu biasanya kalian apply sendiri. Jadi ada host family yang bantu kalian apply untuk daftar. Ada juga host family yang mau kalian, lakuin sendiri gitu ya. Jadi kalian sebenarnya cuman tinggal cari aja beberapa asuransi yang bisa kalian, pakai nantinya kayak gitu. Terus untuk contohnya ya seperti ini, contohnya di atas ini ya, beberapa asuransi aku rekomendasiin ke kalian. Jadi nanti kalian bawa bukti bahwa kalian udah terdaftar di asuransi tersebut, jadi bawa buktinya ke kedutaan gitu ya, dan jadi nanti kayak PDF gitu. Biasanya kalian daftar online aja kok, kayak gitu. Ada asuransi-asuransi perjalanan internasional seperti itu. Oke, good. Setelah itu nanti di termin pertama ini selesai. Jadi biasanya di termin pertama itu ya kalian betul-betul hanya datang untuk pengajuan dokumen, seperti itu. Setelah selesai kalian bayar ya untuk di termin pertama ini. Untuk, biayanya itu udah berbeda dari yang aku udah update kembali. Jadi di beberapa tahun lalu pas zaman-zamannya 2024 ya, itu masih sekitaran berapa jutaan ya, pokoknya sekarang harganya itu 218 euro gitu ya, 218 euro silahkan kalian kalkulasikan sendiri itu berapa, itu untuk di termin pertama. Karena nanti di termin kedua kalian juga bakalan disuruh bayar lagi, seperti itu ya. Mahal, iya memang mahal untuk, proses ke Austria ini teman-teman, ya. Jadi intinya kalian udah bayar dan tahap selanjutnya kalian tunggu. Tunggu sampai dengan kalian, approve, dapat konfirmasi email atau kalian dihubungi oleh pihak kedutaan bahwa pengajuan kalian diterima, kayak gitu. Nah, jadi nanti itu, jadi jangan kalian pikir si pihak kedutaan yang ininya kasih, genehmigung, bukan. Jadi pihak kedutaan tuh hanya bakalan menerima dokumen kamu, terus nanti dokumen-dokumen tersebut mereka bakalan kirim lagi ke Austrianya ya, gitulah intinya. Jadi kayak makanya prosesnya bakalan lebih lama lagi, seperti itu ya teman-teman. Nanti si pihak kedutaan ini bakalan nelpon kamu gitu, mungkin ya sekitaran sebulan ya, sebulan, 2 bulan kayak gitulah. Tapi nanti kalian tips dari aku ya kalian, telepon aja terus si pihak kedutaannya atau kontak aja terus ya untuk nanyain status visa kamu itu kayak gimana sebenarnya. Ya, setelah itu nanti kalau mereka udah kasih konfirmasi bahwa kamu di-approve ya, kamu bakalan diundang ke termin kedua. Nah, di termin kedua ini nantinya kamu biasanya termin yang di mana ini merupakan termin ditunggu-tunggu, yaitu ya termin untuk ngambil si visa D kamu. Visa D itu apa? Ya, visa D itu adalah tiket masuk kamu ke Austria gitu. Jadi visa yang ditempelin di paspor itu ya, gitu. Jadi nanti visanya kamu bakalan dikasih di termin kedua biasanya. Dan di termin kedua itu
Biasanya juga mereka minta kayak bukti pembelian tiket pesawat, kayak gitu. Bukti pembelian tiket pesawat buat ke Austrianya. Jadi kalian udah siapin aja itu ya. Nanti jangan lupa untuk tiket pesawat tersebut. Dan biayanya itu sekitaran ya 195 euro kalau nggak salah. Jadi total-total itu bisa 413 euroan ya, atau sekitaran berapa, jutaan ya itu, kayak ya pas sekitaran 8 jutaan hanya untuk ngurus visa doang, gitu ya, untuk visa doang, kayak gitu teman-teman. Good. Jadi singkat cerita kalian udah dapat nih visa kalian, kalian berangkatlah ke Austria. Sampailah kalian di Austria nanti, itu tugas kalian adalah belum selesai ya dengan birokrasinya, jadi belum selesai, udah dapat visa berangkat, belum selesai. Jadi sampai di Austria, kalian nanti diajukan untuk unmelden di kota tempat kalian tinggal gitu ya. Nah, unmelden itu nanti tujuannya untuk kalian dapat yang namanya Meldezettel. Meldezettel itu kayak bukti bahwa kamu udah datang ke Austria dan kamu udah terdaftar di alamat kota tersebut, seperti itu. Nah, nanti si pihak dari, otoritas yang ada di Austrianya itu bakalan kasih kamu Aufenthaltstitel atau kayak kartu resident permit kamu gitu loh, ya. Jadi, sekedar info aja nih sebenarnya, ya nanti kalau aku salah kalian bisa koreksi. Jadi kalian nanti, udah dapat Meldezettel, terus nanti kalian hubungi otoritas yang bertanggung jawab untuk, kasih kamu si Aufenthaltstitel tadi atau kayak resident permit-nya tadi ya. Jadi nanti kamu telepon, nanti mereka kasih termin atau janji temu lagi untuk Abholung atau untuk pengambilannya, seperti itu teman-teman. Atau cerita step by step-nya memang kedengarannya agak ribet tapi pasti bisa kok gitu, pasti bisa. Coba aja dulu siapa tahu kalian beruntung karena menurut aku prosesnya itu dia memang lebih sedikit mahal daripada au pair ke Jerman, tapi worth it juga karena kalau au pair Jerman di tahun 2026 ini mungkin dia agak lebih ribetnya itu nunggu termin, bukan ribet, lebih lama gitu ya, lebih lama lagi nunggu termin di kedutaannya gitu. Jadi au pair Austria ini bisa jadi opsi gitu buat kalian yang teman-teman mau ke Jerman juga. Jadi nanti dari Austria kalian teoritisnya ya bisa terbang ke Jerman atau bisa pindah ke Jerman seperti itu. Jadi ya nggak nggak mewajibkan setelah kalian di Austria harus balik ke Indonesia, nggak wajib. Jadi kalian bisa nanti dari Austria itu sendiri pindah ke Jerman untuk ikut Ausbildung, FS atau au pair sekali lagi di Jerman itu bisa banget kayak gitu. Oke, so semoga informasinya membantu. Nah, aku juga punya informasi yang lebih bagus lagi nih. Buat teman-teman yang sekarang lagi bingung untuk cari kelas bahasa Jerman. Nah, aku pribadi buka ya teman-teman untuk les online bahasa Jerman dan harganya itu murah karena aku pengen bantu kalian yang pengen banget ke Jerman atau ke Austria secara mandiri dengan biaya yang lebih murah gitu ya. Jadi nanti di samping kursus bahasa Jerman online, kalian juga terbuka banget untuk sesi konsultasi bareng aku dan bareng tutor-tutor lainnya di kelas ya. Untuk kalian yang mau daftar kelas bahasa Jerman online-nya, itu aku buka ya setiap bulan pendaftarannya. Jadi kalian bisa daftar kapan aja. Itu nanti untuk informasi lebih lengkapnya aku taruh di deskripsi kayak dari nomor admin dan segala macam. Jadi ingat, kelasnya itu juga sangat-sangat super intensif, jadi Senin sampai Jumat ya, 2 jam per pertemuannya dan kelasnya malam. Ada juga kelas private kalau kalian yang mau, waktunya lebih fleksibel untuk belajar. Dan intinya biayanya itu sangat amat terjangkau gitu ya. Untuk A1 aja cuman 950.000 guys, kalian udah bisa dapat kelas bahasa Jerman online super intensif loh, kayak gitu. Oke, so jadi sekian aja vlog kali ini dan thank you dan see you di vlog selanjutnya.